dari dusun Susuk yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan takdirnya, karena dengan ridhonya, dengan kuasanya pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi kepada Bapak Ibu warga Purworejo umumnya, Desa Susuk pada khususnya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan dari raut wajahnya, ini kayaknya sudah di atas 30 semua gitu. Ada yang masih 30 tahun? Ada? Yang 30 sampai 40 coba? Tidak ada? Yang 40 sampai 50? 60. Masih ada yang 40, alhamdulillah. Yang 50 sampai 60? Termasuk saya ya. Yang 60 sampai 70. Masya Allah banyak. Yang 70 sampai 80 masih ada. Masya Allah, alhamdulillah. 90 Pak. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberi bonus ya. Kita Sembilan puluh. Ya, saya lanjutkan ya. Ternyata alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan bonus ya. 60 ke atas berarti calon itu udah bonus ya. Karena Nabiullah kita berapa? 63. 63. Ya, berarti kalau 63 saya tinggal 3 tahun. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan diberi panjang umur. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya yakin semua pernah merasakan sakit dan bisa sakit, termasuk saya Bapak Ibu 12 tahun yang lalu di sebelum saya kenal Jenkong, ditarik lagi ditambah 16 tahun yang lalu saya berlangganan dengan dokter, saya berlangganan dengan UGD karena kesehatan saya ya. Singkat cerita Bapak Ibu, tahun 2013 ya, saking kalau orang Surabaya bilang putak, saking frustasinya ya, karena kau ke dokter sudah ya, ke terapi, apapun teman orang saudara yang mengatakan itu saya jalani. Bahkan saya sering dulu dari Surabaya ke Mojokerto, dari Surabaya ke Kediri hanya untuk mencari sembuh, tapi Allah belum mengizinkan saya untuk sembuh. Dan terakhir Januari 2013 saya dilarikan ke UGD, akhirnya saya dirawat ya. Karena kondisi saya waktu itu masih didiagnosa sama dokter ada kanker usus. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu kalau ke belakang sehari berapa kali? Paling 2 kali, maksimal 3 kali. Saya waktu itu Bapak Ibu sehari itu bisa 5 sampai 7 kali. Bahkan kalau sekarang mungkin sudah enak ya, di pom bensin itu sudah banyak toilet bersih-bersih. Kalau dulu zaman saya masih bekerja keluar kota itu masih jarang sekali. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, karena saya sering bermasalah dengan perut, saya pernah pulang dari Denpasar mau ke Surabaya, saya beli tiketnya Surabaya dari Denpasar langsung ke Surabaya. Waktu sampai di Ketapang perut saya sakit, saya turun ya. Ini hanya salah satu cerita ya, tetapi akan yang terpenting adalah Bapak Ibu, alhamdulillah saya diberi petunjuk oleh tetangga yang baru saja. Karena saya sampai mohon maaf Bapak Ibu, saya waktu itu karena saya sakit ya, karena sudah seperti yang saya sampaikan tadi, kemana-mana saya sudah berusaha tapi belum bisa diberi sembuh, sampai terakhir saya ke salah satu orang pinter waktu itu, sampai saya disarankan untuk meninggalkan rumah
Tapi alhamdulillah saya dimotivasi waktu itu. Nah, kebetulan saya baru 1 minggu menempati rumah tersebut. Saya masih ingat betul tanggal 27 Januari 2013 ada undangan pengajian Maulid Nabi waktu itu. Di belakang rumah yang saya kontrak itu kebetulan ada musola Al-Ikhlas waktu itu. Nah, disitulah saya pertama kali mendengar bahwa ternyata di Surabaya ada terapi penyembuhan gratis. Saya kok heran ya, saya baru pulang dari rumah sakit waktu itu kan 2013, hanya 4 hari ya. Waktu itu saya habis hampir 6.000 lah ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya di cover sama belum ada BPJS waktu itu, saya ada asuransi ya. Akan tetapi Bapak Ibu, saking saya kepinginnya sembuh, saya mencoba pertama kali datang ke Jalan Raya Ngager 109 yang sampai sekarang menjadi pusrat banknya Linkenkung ya. Nanti barangkali dari Susuk ada yang ikut pelatihan, ikut ujian instruktur insya Allah di sana ya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya baru 1 minggu melakukan jinjit-jinjit terkecil, sangat ada perubahan dalam tubuh saya. Dulu saya ketika bangun tidur perut selalu terasa perih ya. Akan tetapi begitu disuapi satu suap langsung mual. Ada yang pernah punya sakit mah? Kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah ya baru 1 minggu. Waktu itu istri saya juga masih belum mau diajak ya. Jadi mungkin nanti di sini ada yang bapaknya aktif, ibunya enggak mau, itu jangan heran. Di Linkenkung seperti itu biasanya. Ya, karena apa? Ternyata belum semua orang tahu Linkenkung, belum semua orang mendengar tentang Linkenkung, dan tidak semua yang mendengar itu diajak mau. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, saya pulang dari terapi ya, di Citraland Surabaya dulu. Hari Minggu ya, saya pulang sudah dari begitu sampai di rumah, istrinya kan biasa masak. Saya sarapan dari situ, saya pertama kalinya bisa makan sampai tambah. Dari situ istri saya makin, alhamdulillah yang makannya banyak. Nah, dari situ saya selalu didorong. Akhirnya alhamdulillah Bapak Ibu, saking saya pinginnya tahu apa itu Linkenkung, saya baru kenal Linkenkung belum lebih dari 2 bulan. Saya ikut pelatihan. Kalau dulu belum ada ujian. Kalau dulu siapa yang mau datang menjadi instruktur pasti lulus ya. Tapi sekarang enggak, sekarang diuji ya. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya makin membaik. Kemudian bulan Maret ya, saya kenal Januari, bulan Maret saya ikut pelatihan. Dari situ saya makin semangat untuk melakukan jinjit-jinjit dan tempat-tempat, dan alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu, saya sudah tidak lagi minum obat ya, saya tidak pernah lagi pijet. Padahal dulu saya hampir sebulan bisa 2 kali pijet. Karena apa? Badan saya terasa sakit semua. Setelah saya perhatikan, ternyata Bapak Ibu, kenapa badan saya sakit semua? Ternyata aliran darah saya tidak lancar. Ya karena apa? Dulu belum ada masker ya. Dulu kan belum ada masker ya, kan segitu ya. Tiap hari di jalan, ternyata kotoran polusi itu masuk ke lubang ke saluran darah kita. Ya. Jadi mudah-mudahan dari cerita ini Bapak Ibu makin semangat untuk melakukan jinjit-jinjit dan tempat-tempat. Bapak Ibu sudah tahu apa yang sudah tahu Linkenkung itu apa? Sudah pernah dijelaskan? Ada yang tahu coba? Linkenkung itu apa? Tenaga Apa? titik nol. Apa Bu? Linkenkung itu tenaga titik nol. Kenapa dinamakan tenaga titik nol? Karena penemu Linkenkung meyakini bahwa dalam tubuh kita Bapak Ibu ada sumber energi yang kinerjanya menyerupai aki.
Ya, kita tahu meskipun mobil kita baru, motor kita baru, kalau kakinya bermasalah bisa jalan apa enggak? Sama dengan kita seperti itu. Ya, kita makin tua, badan kita makin lentur atau makin kaku. Makin kaku kan ya. Nah, kita diajar di Tempo ya. Kita hilangkan kakinya, maka penyakit kita akan sirna. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita makin rajin, dan sebelum kita melakukan terapi satu sisi, boleh minta izin ya, kita latihan betul gitu. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, dari sekian gerakan yang kita awali dari lipat pinggang sampai gaya belalang, itu kunci rahasianya, inti sarinya hanya satu. Ada yang tahu di mana? Empat. Betul, di otot anus. Apapun masalahnya, ya. Karena banyak testimoni ya saudara kita yang yang sudah koma berhari-hari, bahkan ada 1 minggu di bisi empet anus, alhamdulillah bisa siuman. Karena apa? Ketika seseorang pingsan misalnya, beliau kan mendengar kita bisik, ya. Makanya mudah-mudahan tidak terjadi. Barangkali ada saudaranya yang koma, coba dibisiki, suruh empet anus. Ya, caranya bagaimana? Mau kita praktek bareng-bareng, mohon izin, jari kakinya diacungkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menerapi. Di sini adalah merupakan saklar dari organ dalam tubuh kita. Ya, rasakan kemengnya, panasnya ini nanti akan merambat ke seluruh tubuh. Kemudian kita konsentrasi ke lubang anus, Bapak Ibu, ini ibaratnya lubang anus, kita tarik ke atas dalam posisi ngunci, kita kuatkan, ya, kita kuatkan, tarik, tahan. Jadi selama 4